kolom komen langsung aja cantumin dengan emot tepuk tangan kalian sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh player dan juga tim yang bermain. Tapi likes-nya yuk kita tembusin juga sampai dengan 50.000 ya. Alright, dan langsung saja kita masuk kali ini di arah top player anti-match. Bakal coba dipaksa oleh seorang Lemon, the one and only Lemon. Iya, Lemon berhadapan dengan anti-match menggunakan Balmond di bawah R7 dan juga Boots langsung berhadapan. Tapi untuk yang ada di mid lane-nya seperti untuk blue buff-nya langsung di-invade masuk aja. Ada Rasi langsung menghibas habis saja, melibas habis siapapun yang ada di depannya. Disemprot terus dengan Sans, dimandiin. Tapi sebuntungnya diambil oleh Finn ya. Bakal coba dipasang kali ini, bakal dipukul mundur. Setidaknya Ararkyoshi kehilangan satu buah blue buff yang dimiliki seorang Albert. Albert menggunakan flicker untuk kali ini. Mereka nggak berhasil mendapatkan blue buff dan tandanya ini berbahaya. Di arah early game dipaksa habis-habisan anti-match sudah berada di atas jungle dari para pemain dari tim Ararkyoshi. Dan kalian bisa nonton MPL bareng streamer kesayangan kalian. Ada Aura Ekoju, Baby Shark, Vivian dan juga Eri. Oke, dan sekarang untuk Cyclone Swift-nya pun masih bisa menyelamatkan dirinya karena tidak ada yang mau mendekat apabila Balmond dalam mode gangsing seperti itu ya. Nyeri Pak DPS-nya Pak. Bukan hanya itu aja, ini kita lihat dari tim Ararkyoshi, mereka menggunakan Flicker Gaming. Dengan 5 player mereka menggunakan Flicker, tandanya Onyx Esports agak sedikit kesulitan untuk melakukan pick off terhadap para pemain dari tim Ararkyoshi. Oke, lagi dan lagi nih untuk di early game Sans-nya bisa dibilang kenyang akan buff yang harus dia dapatkan, berbeda dengan Albert yang dimana dia pun kali ini mendapatkan sebuah tekanan. Namun untuk Rasinya langsung aja berhadapan dengan R7. R7 bisa kabur tapi ternyata masih bisa Thousand Pounder dikeluarkan. Akainya selamat, harus balik lagi ke dalam kerumunan dari timnya. Tapi anti-match pinter banget, dia berada di dalam rumput dan bakal coba dipasang. Lihat Rasinya bakal langsung ke arah seorang Albert. Albertnya terjepit, tak bisa pulang, masih ada Flicker dan Cyclone Ice. Albert T-nya 3 berhasil kabur dari kejaran seorang anti-match dan juga Rasi. Gankingnya tidak berhasil, tandanya mereka kurang melakukan antisipasi. Iya, tapi setidaknya untuk 100 menit ke depan mereka dari Onyx Esports bisa punya pemikiran untuk melakukan inisiasi. Karena apa? Karena untuk karinya dia nggak punya flicker lagi. Apabila ditabrak hanya phantom step ataupun like Speedy Like Will yang bisa digunakan untuk menambah movement speednya gitu loh. Tapi nggak ada flicker lagi, dia nggak bisa bergerak jauh lebih cepat. Tapi untuk sekarang udah ada sebuah serangan dari 2 orang. Akankah Balmondnya disembur langsung dimandi dan di bagian belakang punggungnya panas banget. Digeprek gak kena, feeder ice strike diflickerin. Tapi ternyata anti-match-nya masih selamat. Dan bukan hanya itu aja, permainan yang luar biasa. Recovery seorang Drian dan Rasi melakukan reset terhadap buff yang dimiliki oleh seorang Albert. Kali ini Albert gak boleh kehilangan buffnya lagi dan coba diinvasi. Dan R7 mencoba untuk lari, dikejar oleh Drian. Lihat R7 dikejar burung, bakal coba dipasang, masih bisa kabur dari R7. Masyanya langsung kabur akibat ada serangan burung yang begitu menyakitkan di arah punggungnya. Ditembakin, dilemparin burung juga. Cakarnya nancep, paruhnya nancep. Tapi Lemon di bagian atas masih stabil dengan lane-nya. Masih berhadapan tapi Meteor dimandiin. Shower berhasil mendapatkan blue buff dari seorang Sans dipasang dengan adanya satu buah Raging Sandstorm. Lihat badai pasir menghujam seorang Finn. Menghujam Karafin, dipastikan kelilipan sudah mata anak kecil tersebut yang menaiki bulan sabit ya. Pedih Pak, pasir semua itu masuk ke matanya. Tapi serangan udah langsung hadir lagi, nggak bisa begitu mendekat Albertnya. Tapi R7 perlahan tapi pasti. Turtle satu bar lagi, akan gak dipaksakan. Dan Turtle-nya berhasil diambil oleh Kimi. Kimi belum mau maju karena langsung nyangkut, terkena sebuah shuriken. Lihat Ferry cukup bandel, masih bisa mengejar seorang LG yang bukan Ferry Ferdiansyah. Sedangkan itu Buset dah. replaynya, lihat bagus banget Fit. Dan ingat, kalau misalnya beberapa orang bilang kalau misalnya Kimi tanpa blue buff itu berat, tapi aku yakin Kimi tanpa blue buff itu masih bisa untuk team fight. Masih bisa loh, dia tadi berhasil untuk mendapatkan turtle-nya. Setidaknya ada sebuah advantage yang dia bisa ambil untuk sekarang. Tapi untuk kelanjutannya Sans bisa melakukan sebuah clear minion di bagian tengah begitu bebas. Tidak ada serangan di bagian atas. 1, 2, 3 hero jalan bersamaan melihat Balmond dari kejauhan ya, tapi belum ada inisiasi yang dilakukan. Tapi kita lihat di sini head to headnya di mana Boots versus Lemon dari KDA berada di posisi ke-7 dari seorang Boots. Lemon di posisi ke-44, cukup jauh dan mereka berada di posisi samping. Jadi buat kalian semua, ini adalah statistik yang ada by data dari MPL ID season ini. MPL ID langsung aja Sans ke arah gold buff. Berhasilkah? Iya, nggak ada gangguan. Tapi untuk blue buff dari Ararkyoshi
Sesaat lagi akan muncul Rasi lagi dan lagi. Dia menjadi orang terdepan untuk langsung ngusir mundur di bagian belakang. Finn udah ngambil posisi, Raging Sentrum dikeluarkan, Speedy Lightwheel tapi sakit banget untuk Feeder Ice Strike-nya. Albert pun harus mundur. Tapi blue buff berhasil diamankan oleh seorang Rasi. Tidak ada blue buff untuk seorang Sans. Kali bakal coba dipaksa. Albert sabar banget. Dia tahu dia belum cukup kuat. Dia bakal mau bawa game ini ke arah late game. Sedangkan anti-match berada di arah top lane. Rasi mau coba harus ke arah seorang Lemon. Lemon bakal coba dipaksa. 3 orang di arah sana dan Lethal Cutter. Lemon masih bisa survive. Oh my god. Di sini Lemon masih berhasil kabur. Kuntilanak ngesot. Oh my god. Layaknya Lionel Messi yang berubah menjadi Lionel Melon, Cristiano Melon. Bener-bener bisa. Apa? Lemon. Lemon ya? Kenapa melon ya? Halo, aus. Oke, kita lihat di sini. Bakal coba untuk masak ke arah Turtle, tapi Rasi bakal coba dihajar sedikit demi sedikit. Quicksand telah dikeluarkan dan Sans bakal dengan gampang untuk melakukan mark terhadap Bapak Turtle. Nggak, dia nggak Bapak, dia anak Turtle yang nakal, tidak berani dengan air. Tidak berani dengan air, selalu berada di dalam jacuzzi ataupun bathtubnya tanpa air di bagian tengah, walaupun di bottom lane-nya Hoods bebas banget numbang-numbangin, tapi dia pun harus sabar. Sakit banget Feeder Ice Strike-nya niban ke arah Chang'e ya. Yes, ini udah masuk ke menit yang ke-6. RRQ Hoshi berhasil membawa ini menit ke-6, tapi mereka belum tentu di arah mid game mampu kuat untuk menahan para pemain dari tim Onyx Esports. Di balik itu semua, Sans juga sedang mengumpulkan pundi-pundi gold. Dan lihat maksimum charge dengan kali 8-nya berhasil memberikan seperempat darah dari seorang Finn. Sakit banget, on point tadi dari maksimum charge-nya. Di bagian atas, Lemon sendirian. Enak banget, Feeder Ice Strike. Bisakah langsung mendapatkan ke arah Finn? Tapi ternyata Rasi menyisakan sedikit lagi HP-nya. Digaruk langsung digebrek, tapi gak dapet, Pak. Oh my god, nanti match-nya terlalu offside. Kali ini udah gak ada lagi Hurricane Dance. Dan ini bencana untuk tim Onyx Esports. Mereka tidak boleh melakukan offside seperti ini. Lihat, di arah bottom lane. Bus bakal coba dipasang. Ramai sekali bakal coba diperkaos. Oh my god, masih bisa selamat. Masih bisa selamat karena Sans pun udah hadir, tapi blue buff-nya kali ini terbuka dengan bebas. Maksimum charge akankah bisa mengenai ke arah buff tersebut? Pinter banget ditungguin. Dia tahu maksimum charge-nya bakal coba dikeker, jadi dia sabar, dia tungguin dan one last hit. One last hit. Na 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 na. Benar banget. Dan kita lihat udah menuju ke Randall's Battle. Struggle Israel dari seorang Albert, T-nya 3 dengan 4.600 gold yang dimiliki. Dan Albert kali ini sudah benar-benar tidak bisa melakukan pergerakan bebas seperti dia menggunakan link. Kenapa? Dengan adanya kari dia dengan mobilitas yang tidak cukup kencang, farmingannya juga sempat terganggu dengan adanya buff didapatkan oleh orang Sans. Dan satu kali masih charge memberikan seorang Albert tekanan di area mid lane. Iya, hadir lagi 3 orang, 4 orang sekaligus kali ini untuk mendapatkan Lemon. Akankah Lemon kerasukan lagi dengan Leona Lemon ataupun Cristiano Lemon? Masih bisa kabur, teleport langsung, pindah lagi, dikejar-kejar. 1, 2, 3, 4, wes ini balikin sendal gua balik, tapi masih bisa kabur lagi, ditembak ujungnya akhirnya. Gila, Lemon udah bermain dengan luar biasa dan ternyata bakal coba diaras ke arah seorang Bus. Bus kalau tidak tumbang ini bakal menjadi kerugian untuk tim RRQ. Tapi ternyata masih berhasil diamankan dan LJ harus ditukarkan nyawanya. LJ gak bisa kabur Thousand Powder, tapi masih ada seorang Drian di sana dengan Curse Crown dan Energy Impact menumbangkan seorang Drian. Sedangkan di sisi lain Rasinya ditukar dan Seven masih selamat dari Feeder Ice Strike. Wow, di bagian atas sana ternyata Balmond bebas sendirian, akan ditumbangkan kembali satu inner turret yang ada di top lane. Elisnya pun perlahan udah hadir dan digunakan oleh Lemon, tapi di mid lane-nya pertarungan antara Albert dan Sans masih belum berakhir. Benar banget, Albert dan Sans masih coba satu sama lain, tapi di sisi ini RRQ Hoshi kehilangan jauh dengan 5 turret yang didapatkan oleh tim Onyx Esports. Vision cukup gelap untuk tim RRQ Hoshi dan juga Onyx Esports. Dan ada balik ke game, ada pantun dari Neong Jas. Apa baca itu? yang keras bang, biar Pak Pulun dengar. Pahlawan Ranger makan duret. Cakep. Ranger Mas memang keren. Woi. Alright, kita lihat di sini bakal coba dipasang lagi di invasi di arah blue buff. Bakal coba dihajar dan terlalu cepat dihilangkan oleh seorang Sans dengan engine transformation adalah seorang Ferenz ke arah belakang. LG gak bisa bertahan dengan banyak, langsung ada engine transformation dan Albert gak bisa berbuat banyak. Dipasang oleh seorang anti-match dan Albert still survive. Oh my god, LG save the day. Kali ini Albert T-nya bagian 3 berhasil selamatkan seorang engine maksimum charge. Win dan LG save the day. 2 support datang ini. Oh my god, permainannya luar biasa. 2 kali lo selamat dan ternyata sekarang Lemon yang mendarat langsung nongol, menyedot seluruh darah yang ada, nggak mau donor darah tapi darahnya langsung diambil paksa.
Hilang sudah semuanya, langsung mundur, harus reset kembali. Gila, bisa begitu loh. B itu harusnya mati R7. Sudah dipastikan Pak Pulung. Divonis. Albert juga bisa divonis, itu bisa 80% mati. Aksi heroik Masih dari LG, bisa Pak. LG sama Pin bisa-bisanya loh. Ganti lagi si Balmonnya dijepit begitu. Dibadanin, Pak. Tadi maksimum charge-nya dibadanin. Kalau nggak salah sama si Pinnya. Ya Langsung ampun. pilek gua tadi. Bagus banget. Wow, ini lama-kelamaan sampai ke late game karinya makin fat. Wow, bahaya nih. Itu Serius dia. bahaya. Golden Staff-nya tadi udah dapet soalnya nih. Itu dia yang lagi disusun sama Arkiyoshi dan Aonic Esports harusnya tahu itu. Dia sudah tahu harusnya. Makanya harus pressure laning dari tim Arkiyoshi kalau bisa turretnya dan sebenarnya Aonic Esports sudah cukup berhasil. Mereka berhasil mendapatkan 5 turret Iya. dan mereka harusnya lebih melakukan pressure lagi dan Boots selalu berada di posisi yang tepat kalau menurut gue pribadi. Iya, tapi untuk sekarang Lemonnya berada di bottom lane, dia berubah posisi. Akankah sedikit lagi SP yang ada di auto turret di bottom lane bisa dilanjutkan oleh Lemon dan bisa ditumbangkan? Tapi Balmonnya sampai sekarang masih konsisten, dia tetap setia berada di lane untuk menjaga lane tersebut agar tidak kalah. UF minion langsung dihabiskan dengan adanya Meteor Shower, tapi LG dengan menggunakan Akai harus berhadapan dengan Khalid yang menggunakan Skusir. Teman-teman di belakangnya dipastikan akan kelilipan langsung, tapi untuk kali ini ada Cyclone Sword yang udah dikeluarkan. Untuk blue buff-nya pun langsung ke Reset reset aja. kembali, tapi kali ini lihat Suns mencoba mereset dan bakal coba dipasang mundur dengan PDS bakal dipasang letak counter LJ. Di sana tempat menggunakan Hurricane yang memukul mundur anti-match ke Sundul, gak berhasil menggunakan lethal counter. LJ bisa dibilang memberikan permainan luar biasa. Rasi bakal coba dihajar, Albert juga gak terlalu berani kali ini. Rasi harus quick center lebih dahulu. R7 one by one situation di arah top lane. Suns bakal coba untuk membantu. R7 bakal coba dipasangkan. PDS ke arah belakang. One hasil dan oh my god. PDS gak bisa berbuat banyak untuk kali ini menumbangkan seorang R7, sedangkan di arah bottom lane udah ada minion yang bergerak dengan bebas. Iya, dicegat langsung aja tadi Pak. Pergerakan dari Masyanya hilang, sudah tidak bisa lakukan apa-apa. Cuman sekarang nih ada si bocil, si bocah kecil lucu nih belum dihilangkan nih masalahnya nih temannya si Glubab nih ya. Kalau sampai itu tidak dihilangkan, tidak nongol-nongol nanti Glubab yang gede dan juga anti-mage sekarang masih berputar-putar dengan Cyclone Sword, sepertinya memanggil kerumunan dari Ararkiosi agar mereka mau masuk ke dalam pit lord karena sekarang udah menit ke-12 lordnya akan langsung ternyata diambil oleh Suns ya. Gak bisa, Selamat terlalu sudah. sakit damage dari seorang anti-match, harus mundur dari seorang Lemon, masih mencas, berhasil mengenai seorang Lemon dan ternyata LJ melakukan tindakan yang tepat. Dia memberhentikan pergerakan seorang Rasi sebelum melakukan Raging Sandstorm terhadap seorang Lemon. Dan di sini posisinya Albert tidak bisa bergerak dengan cukup banyak, tapi Albert mampu menit ke-13 ini ada permainan bagus, tapi lihat masih mencas. PDS dihindari seorang Albert dengan adanya satu buah Phantom Step 40. Iya, untungnya ada Phantom Step, ada Speedy Like Wheel yang bisa digunakan. Setidaknya itu bisa menambah movement speednya. Dan udah mulai aja kali ini tombol recall error langsung ya kepencet-pencet. Kalau mulu tuh kata kayaknya. Bung Kornet, tas, ya kan? Tas. Tas, pokoknya langsung kayak begitu. Sementara untuk sisi itemnya, wow, Kiminya, BOD, Ice Queen One, Glowing One mengarah kemana lagi itu? Harusnya di situ Holy atau Divine ya? gua ngeliatnya kayak gini. Holy sih. Holy atau Divine? Holy kayaknya. Kalau nggak Holy Divine sih, tinggal Iya. pilih aja. Tapi kalau gua Holy sih, biar sakit banget sekalian perih banget, udah bakar lagi. Tapi kita lihat bakal coba dipasang PDS, bakal coba dipukul mundur. LJ berada di garis depan, bakal terhambat udah mulai masuk. LJ harus mundur, DPS terus akhirnya LJ saya berada dikeluarkan. Lemon bakal coba ngebuka karena seorang satu masih bisa selamat. Ternyata Lemon gak bisa terlalu banyak. Ultimate harus sekarang tolong dipasang oleh seorang Albert, bakal dibalikan keadaannya dan lihat berapa satu pemain aja ternyata maksimum charge berhasil menumbangkan LJ dan juga Lemon kali ini. Albert masih perkasa dengan ada Athena Shield, dia nggak terlalu terburu-buru. Kalau coba dihindari, lihat digocek, kalau coba dipasang Rian, tapi ternyata ada Sun Flicker save the day. Albert ternyata habis ditumbangkan. R7 bakal maju karena seorang. Oh my god, pertarungan yang gak ada habisnya. Tapi Suns memposisikan diri dengan luar biasa di arah belakang. Tiga sama-sama hilang untuk pertarungan barusan. Tapi untuk blue buff-nya, akankah bisa diambil oleh Albert karena ada banyak sekali wave minion yang udah hadir. Dijagain oleh Chang'e kah? Ternyata iya, dijagain dari jauh. Ada Kimi yang mendekat. Meteor Shower akan langsung dikeluarkan guna untuk mendapatkan blue buff tersebut. Di bagian atas wave minion pun sudah habis. Waduh, ini pertempuran macam apa itu tadi? Pertempuran abadi. Bisa dibilang pertempuran yang tidak ada habisnya. Sampai R7 baru
balik dan dia langsung mencoba dapetin satu. Dia pengen tukar dengan adanya anti-match nih. Dia benar-benar nyebelin banget, lihat. Ini kalau Lemon yang punya Winter Transcend, wah itu bagus banget sih. Lemon pasti bisa dapetin kill banyak, lihat. Oke, bagus banget. Di sini juga Albertnya juga kabur bagus. Kalau Albertnya tadi tumbang di awal, wah Habis Pak, udah. habis Pak, langsung end itu untuk tim Untung masih ada flicker. Arakyoshi. Dan bisa dibilang bakal coba mundur, Lemon bakal coba dipasang, Reggie Sandstorm ke arah seorang Finn, bakal coba dihajar, Lemon ke arah belakang, Sunny udah sekarang mau dan terjepit, Sunny tercatat, kali ini bisa menjadi momentum untuk tim Ararki, bakal coba dipasangkan, Rasinya sudah down, tadi ini bencana untuk tim Onyx Esports, lihat mereka kehilangan 2 playernya, sedangkan Minion sedang melakukan push di arah mid lane, permainan yang luar biasa dari seorang Lemon menuju ke arah satu buah turret di arah mid akhirnya didapatkan, sedangkan di arah mid bakal dicoba diinvasi lagi, LG-nya berada di garis depan, Lemon udah mencoba mengcover, Albert berhasil mendapatkan turret kedua dengan cukup cepat, ini Bitter bakal coba dipasangkan, kita lihat, dan ternyata lethal counter bersama dengan ada satu buah Feather Strike memberikan pressure yang baik, ini membuat posisi dari Ararki Hoshi berbalik, dan ini bencana untuk tim Onyx Esports. Kenapa bencana? Karena udah di menit ke-16 yang tandanya Albert memiliki kapasitas untuk melakukan team fight dengan cukup baik. Iya, Thunderbelt juga tadi udah diambil oleh Albert, setidaknya ada defensive item yang udah dia milikin, cukup pede lagi maju ke bagian depan, dan untuk beberapa turret yang udah mereka bisa dapatkan secara cepat, ini adalah pertanda bagi Onyx harus lebih berhati-hati lagi Lihat di bagian R7-nya, atas. garukannya terlalu cepat, anti-metal menggunakan satu buah flicker, lethal counter berhasil diamankan, dan flicker dikeluarkan juga oleh seorang R7 dan juga anti-match, mereka sama-sama mengeluarkan flicker, tapi R7 lebih untung, karena dia berhasil mendapatkan satu buah turret tambahan, dan Lemon harus mundur. Kali ini Onyx Esports gak boleh terlalu terburu-buru, sedangkan lihat Athena Shield untuk 5 orang dari Ararki Hoshi. Iya, ada Athena Shield kelimanya, ini ada komunitas pengguna dari Athena Shield, dan bahkan itu pun belum cukup, masih ada Thunderbelt lagi yang digunakan oleh Albert. Udah ada satu bola teluh di Berarti bisa dibilang ini Athena Gaming sama Flicker Gaming dari Ararki Hoshi. Buset, Athena sama Flicker Gaming ya, asik, Yes, asik. bener banget. Tapi ini bakal coba di decoy, harusnya bakal coba digocek oleh tim Ararki Hoshi, dan R7 bakal melakukan Lord seorang diri. Dan dari tim Ararki Hoshi mereka harus menjaga Albert dengan cukup baik. Lihat, Bootsnya bakal coba dipaksa kali ini, lihat. Langsung dengan speedy life nya dihajar. Boots Sakaratul Maut langsung coba dihajar, tapi R7 bakal mundur lagi. Finn hanya untuk ngebuka vision dong. Dia udah memberitahu ada seorang Rasi di arah rumput, Pak Pulung. Iya, R7-nya udah kayak Usain Bolt, adalah salah satu pelari tercepat di dunia itu ya. Kenceng banget larinya tadi, langsung selonong boy aja, let's go. Tapi ternyata satu player tersebut jauh lebih cepat lagi dan harus mengurungkan niatnya. R7 mulai menggaruk-garuk. Di sini R7 bisa aja memainkan perannya. Dia bisa melakukan split push ataupun nantinya ngegaruk ke arah Lord sendirian gitu loh. Bener banget, dan makanya itu yang kita harus tunggu-tunggu. Buset. Kita kalian udah ada Bloody Wings yang diamankan oleh seorang Suns. Ini Holy Crystal. Buset, itu sakit banget. BOD-nya dijual, bener-bener nggak cuma pakai magical damage. Ini magical damage saja udah digocek. Red Buff-nya bakal coba dihajar. Albert sudah berada di garis depan, bakal coba dipasang pergerakannya kali ini, ternyata dipukul mundur kembali. R7-nya bakal coba difokuskan dulu untuk nge-push di arah top lane, ternyata nggak langsung mau keluar, dan ternyata lagi-lagi Suns berhasil mengamankan satu buah red buff terlebih dahulu. Iya, dan Suns dengan red buff-nya akan jauh lebih pede untuk sekarang, cukup pasif permainan kembali. Tapi Rasi udah ada immortal di dalam tubuhnya. Buset dah, maksimum charge-nya Pinter apa-apaan itu. banget. Dia udah ngeker, sedangkan nanti match bakal coba untuk kabur kali ini. Lemon coba mundur, dan Suns ternyata R7 melakukan decoy kali ini. Lemon bakal coba untuk menghajar Rasi di arah belakang. Reggie Sandstorm berhasil dijepit. Dan lihat, Rasi terjepit membuat Ararki Hoshi berhasil mendapatkan Papa Lord yang terhormat. Ini dia, dan Lord itu didapatkan di atas menit 19, di mana atribut dari Lordnya sudah penuh. Ini yang gue katakan tadi, di mana R7-nya bisa mendapatkan job desk untuk ngegaruk ke arah Lord di menit yang segini. Apalagi tadi untuk itemnya Windtalker, Corson Set, itu semua attack speed yang dia miliki, movement speed juga bertambah. Akan sangat menggila push yang akan dilakukan oleh R7. Lihat, pedestrian dikeluarkan lebih dahulu oleh seorang Drian. Fokus ke arah satu buah Bapak Lo terhormat. Dipaksa Drian mundur dengan adanya satu buah Meteor Shower. Bapak Lord terhormat udah mulai masuk. Udah mulai masuk ke arah ini. Pintar tarik dari tim Ararki Hoshi, dan langsung hilang Bapak Lord yang terhormat. Iya, karena tadi bersiap juga untuk Rasi. Reggie Sandstorm-nya bisa mendadak langsung keluar ke kerumunan anak-anak dari Onyx, tapi ternyata di bagian atas sudah ada pertempuran yang terjadi. Peter Isaac dikeluarkan, untungnya harus mundur lagi. R7 bisa dia selamat, ada Cyclone Ice. Sejauh ini R7 selamat.
Yes, R7 selamat kali ini. Langsung ada Meteor Shower dari Milena Rasi menahan semua damage dengan ada Quicksand untuk melakukan defense di arah mid lane. Baik banget, B. Belajar B kayak gitu. Main DJ Khalid pinter banget ya. Lawannya canggih dia tahan pakai Quicksand biar nggak masuk ke arah belakang loh. Luar biasa. Makro-makro kayak gitu nggak punya gitu. Gila, pemikiran-pemikiran yang bisa dibilang cukup mengganaskan, dan LG nggak boleh offset kali ini. LG memang kita tahu LG berhasil mendapatkan poin yang bagus banget dari tadi dengan 5 assist yang diperoleh oleh seorang LG. Dia sudah bisa dibilang di atas 50% dan ada sedikit ikan. Dari tim RRQ masih mendominasi pertandingan dengan membalikan keadaan yang cukup baik dari tim RRQ Hoshi. Momentum mereka, dan apakah dari tim RRQ mampu mempertahankan atau ini akan ada snowballing untuk tim Onyx Esports? Iya, karena tadi blue buff-nya juga udah berhasil diambil oleh Chang'e. Pertandingan pun udah masuk di menit ke-20 untuk sisi item. Seluruhnya udah dipastikan mereka udah full item banget. Tapi win power kali ini diambil oleh Finn. Basic attack-nya bakal cepat, movement speed-nya oke banget. Dan tentunya dari posisi kali ini Albert lebih fokus untuk ngambil ke arah red dan juga blue buff terlebih dahulu. Lihat tuh, geraknya pakai phantom step, loncat tuh, lihat tuh. Maksimum charge-nya sakit banget loh Pak ya. Lemon juga udah minum jus ini ya, vanilla blue. Buset. Rasi udah minum jus jeruk. Kita lihat, Sans sudah vanilla blue juga tuh belum? Belum, Sans belum vanilla blue. Kalau merah apa red velvet, Pak? Kagak, Apa? jus strawberry. Strawberry baik. Dah. Nggak berasa ternyata ya. Masih bisa ditahan oleh LG Bisa ya. ditahan oleh LG. Lemak-lemak dari panda tersebut bisa menutupi Nah, pahitnya ini. damage. Ada lagi. Tapi Ken, kenapa jadi Brandon Ken? Oke. Aduh. Juara FL ya Lapi Ken, wahai netizen nonton dulu jangan komen. Idi the best. mantap. Alright, kita langsung back to the game. Dimana udah ada, R7 dia jus jeruk. Oh, jus jeruk. Iya, jus jeruk sama immortality. Tuh. Oke. Baik. Udah sama-sama minum jus, udah semakin sehat lagi. Tapi untuk anti match lihat aja tebel banget, Pak. 1, 2, 3 buset nih, penggaris 30 cm nih. Hei. Apa yang terjadi? Nggak masalah, kita kan mengikuti dan bakal melihat permainan yang luar biasa dari RRQ. R7 mencoba mendapatkan satu buah red buff dan berhasil diamankan dari R7 kali ini. Dan Albert lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Finn ini bisa dibilang dua core dari RRQ sudah berhasil mendapatkan buff dan lihat berhasil diamankan lagi oleh seorang Finn. PDST karena seorang Lemon. Lemon bakal coba dipaksa. Masih ada satu buah hindaran gocekan maut, dan R7 harusnya melakukan Lord seorang diri kali ini. Iya, dan Lordnya pun kembali hadir udah menit ke-23. Tapi untuk boots-nya sedikit demi sedikit SP-nya akan langsung tercicil. Ada Regi Sandstorm dikeluarkan, tapi Immortal yang pecah. Masih ingin berjuang di depan sendirian. Sakit banget gear yang dikeluarkan Tapi oleh Albert. flicker udah dikeluarkan, dan kali ini udah gak ada flicker. Rian harus berhati-hati. PDST untuk mengcover para pemain dari tim Onyx Esports, dan R7 akan dengan sangat bebas melakukan Papa Lord yang terhormat, dan The Fit udah membuat dirinya makin kuat dengan ada jus vanilla blue. Wow, jus vanilla blue bisa membuat, tapi maksimum charge nembak ke arah rumputan gosong. Itu rumputnya, ada Rasi bersiap dengan Raging Sandstorm-nya sudah pasti akan dia langsung lompat ke bagian dalam, tapi rekan-rekannya masih jauh. Hanya saja di atas Balmond split push sendirian nih Ji. Dia membuka sebuah sebuah vision baru lagi yang lebih jelas untuk bisa mendapatkan satu inhibitor turret yang ada di top lane sana. Bukan hanya itu aja, kali ini like-nya 57.000. Ya Allah, ampun banget, tapi terlebih tebal ya. Ultimate bakal coba dipasangkan, dan ada yang hancur kali ini oleh seorang Albert. Ultimate sudah punya immortality, dan bisa bertahan cukup banyak. PDST mencoba untuk mengcover, dan ternyata Ultimate tumbang. Drian tidak boleh tumbang. Kalau Drian tumbang pun, ini bakal menjadi bencana untuk tim Onyx Esports. Iya, udah menghilang satu orang. Anti-match menjadi korbannya. Terbuka sebuah kesempatan untuk mendapatkan satu Lord. Dimandiin Akainya. Aduh, panas, hardang. Tapi ternyata Bulls-nya sedikit offside kali ini. R7 mengejar seorang Bulls. Melihat Albert ada Rasi di sana. Rasi mencoba dikejar. Dan R7 kita lihat LJ dengan ada flickernya berhasil mendapatkan satu buah flicker. Bulls tersyukur masih bisa bertahan. Tapi dari Albert terlalu besar. Gak bisa ditahan. Rasi immortality-nya pecah, dan oh my god, masih ada Quicksand yang berhasil menyelamatkan seorang Rasi. Masih bisa
selamat reaksinya dengan quicksand. Dia mendadak ngedep di depan dari Kari. Tapi ternyata di sisi yang lain begitu nikmat. R7 dengan kuku-kuku panjang yang sudah dipastikan tidak indah tersebut bisa mencakar Lord. Albert udah tas tapi R7 kali ini mencoba mendapatkan Lord. Berhasil didapatkan oleh para pemain dan lihat LJ berhasil menjepit seorang Rasi. Rasi terjepit banget coba mundur Lemon di arah belakang. Lihat langsung ada Parsa yang sudah hilang. Rasi masih bisa bertahan tapi R7 menuju ke arah seorang bus dan ternyata busnya ditumpahkan. R7 still survive. Lihat Albertnya masih bisa. Gak ada yang bisa nyenggol sama sekali. Seorang Albert T-nya 3. Iya, Albertnya kali ini mencoba untuk melakukan sebuah inisiasi. Tapi damage dari Suns masih cukup tebal, masih cukup sakit untuk tubuhnya. Mereka pun harus reset ulang. Ada recall di bagian depan. Mau main futsal sepertinya ya. Atau mau jadi wasit. Ini dia replay by Ox. Kita lihat aja. Sebuah pertempuran yang begitu mengerikan tadi tercipta. Oke. Waduh. Lihat kita kali ini Pak Pulung. Nah, Neta. Para pemain dari tim Ararki udah siap, udah standby on position. Dan Bapak Lord terhormat sudah bisa masuk ke arah inhibitor turret. Ini bakal menjadi bencana banget untuk para pemain dari tim Ararki Hoshi. Lihat, langsung ada satu buah semburan mau dari seorang Finn. Bapak Lord terhormat sudah mulai masuk. Raging Sandstorm untuk mundur. Gak ada Raging Sandstorm lagi dari seorang Rasi. Dan lihat saat memberikan maksimum charge di arah bottom lane. Yap, web minion udah masuk. Ada Oh jejak my pula god, udah lihat langsung ini hidup. bitternya sudah hilang Oke. dua. Masih sabar Pak Pulung, gak mau terlalu terburu-buru. Iya, masih sabar lagi. Dimandiin aja Chang'e-nya. Untung dia masih bisa kabur dan menggocek seluruh peluru yang dikeluarkan oleh Suns. Oke, dimandiin untuk sekarang. Thousand Pundernya langsung keluar. Lethal counternya nggak mengenai siapapun. Tapi Lemonnya udah mulai masuk dan menjedot terus dari yang di dalam. Carmillanya hilang. Begitu menyakitkan satu untuk satu. Wow. Satu untuk satu, tapi Lemon adalah salah satu sosok penting dari tim Ararki untuk mengarah ke seorang Suns dan masih berada di 26 menit di match kedua dan di game yang kedua. Waduh, ini dia 27 menit. Akankah tembus 35 menit, 45 menit, 2 kali 24 jam? Kita tidak tahu ya. Ngomong gitu dong. Hah, kenapa? Soalnya saya ngelihat Profesor KB agak sedikit trauma. Saya pernah di posisi yang lama banget. Iya, berapa dulu, Pak? Berapa? 49. 49 menit, Pak. 49 Wah, something. bibir pecah-pecah tuh, Pak. Hah? Bibir pecah-pecah. Lord udah ke 9 ya, Be? 8. Lord 7. Lord 7. Lord 7. Lord 7, bayangin aja loh. Lordnya udah punya cucu kayak gitu. Itu cucunya Lord emang. Namanya dia Lord Junior. Lord Junior. Agus kali Junior. Makanya bahaya banget. Dan kali ini kita lihat Onyx di high ground-nya kuat banget. Dia punya Parsa lagi. Lihat, di sini skornya nggak beda jauh, 12 sama 10. Iya. Ararki Hoshi, lihat, dari goldnya aja udah bisa masuk Dufan dengan 101.000 dari Arnik Esports. Bakal nyantuh ke arah 100.000 juga sebentar lagi, Pak. Iya, Pak, dibeliin nasi padang lauknya rendang dapat 5 itu, Pak. 1.000-nya lumayan buat bayar parkir ya. Bilangnya nanti ke abang parkirnya. Iya, Nasi Pak. padang. Pakai rendang. Mahal banget ya. Mahal, Pak. Sanggup, Tapi ya mode itu lah lama nasi padang, Mang. Lama kan? Nggak, rendang paling enak mak gua. Ayo. Asli Padang, bro. Mak dari mana tuh? Mak gua dari Padang. Itu dia. Payakumbuh. Paten banget, Bang. Kalau rendang padang, rendang pekubuat. Wih. Iya, mak gua Payakumbuh asli. Kan kita lihat kali ini Lemon memberikan clear minion dengan cukup cepat. Lihat damage-nya ada 1000 magical damage dari seorang Lemon anti-match. Dan Albert masih sabar, ini udah bingung lagi, udah nggak farming lagi, udah bingung lagi, udah tinggal cari buat KPR rumah aja nih farmingnya. Ini monster jungle juga udah kayak dicuekin aja. Terus kayaknya monster jungle yang manggil-manggil, Bang. Adek nggak dicolek ini, Bang. Iyalah, udah capek lah, gua udah kenyang tadi aja di awal. Tapi Lemon bakal coba dipasang dengan ada Feder Estek. Lemon bakal coba dihajar. Langsung ada Winter Trajan dan Lemon masih bisa kabur. LG bakal mencoba untuk menyelamatkan seorang Lemon, tapi kali ini masih Mumcat telah dikeluarkan. Albert berada di posisi yang kurang baik kalau terjepit karena tidak ada Hurricane Dance dari seorang LG. Ingat itu. Oke, tapi ternyata Albertnya masih setia untuk memberikan damage ke bagian depan. Anti-match maju perlahan, tapi pasti di bawah. Carmillanya lebih fokus untuk clear terhadap Oke, bakal minionnya. coba dipasang dengan Feder Estek, tapi Fit masih sabar, belum dikeluarin. Langsung ada satu buah masih Mumcat dan ternyata Sas berhasil mendapatkan blue buff. Dan ini bencana untuk tim Ararki kalau mereka tidak bisa menepuk lutut seorang Suns. Karena spray down terhadap seorang LG bakal membuat Suns itu cukup kuat. Iya, Red Buff pun berhasil diambil Lemonnya terus dan terus membuat sebuah distraction. Tapi ada feeder Ice Strike masih bisa dihindari oleh Akai. Dan
Yes, Lordnya. Rasi berada di garis depan, bakal coba dipasang langsung ada Regis Sandstrom ke arah belakang. Rasi, Sans bakal coba untuk mengcover. Quicksand dikeluarkan tapi langsung di-cancel karena ada satu meteor shower semburan maut terhadap seorang Rashi. Iya, pandanya punggungnya haredang itu ya ditembakin anget banget, ada glowing one tadi di tubuh Sans. Yes, bukan Waduh, hanya itu kagak aja. kelar-kelar ini ya Bukan mereka hanya itu aja, ini bakal menjadi sesuatu yang bahaya di arah top lane. Nanti Messi Balmonnya, bakal coba dikejar, ini bakal coba diambil. Kalau Balmonnya tumbang, ini bakal menjadi suatu bencana dan Albert bakal coba dipasangkan. Seberapa darah terakhir dari seorang anti-match langsung ditumbangkan. Immortality telah keluar, langsung ditumbangkan tanpa basa-basi. Sedangkan Bapak Lo terhormat bakal coba dipaksa. LG harus mundur. San nggak mau mengcover kali ini, nggak mau dilepas. Bakal coba dipasangkan keadaannya oleh seorang San. LG dari garis depan, masih punya immortality. Dan sepertinya Lord ditahan oleh seorang Rasi, Pak Pulu. Iya, hampir aja Krisa tadi ke arah Lordnya, tapi Fiddleister kali ini dikeluarkan cuma Nevin di bagian belakang. Lihat aja Dagger Marsha, langsung dicolek-colek, burung tersebut langsung pergi aja. Tapi Masyanya, coba lihat, Masya sendiri. Oh my God, R7 ternyata masih bisa. Dan lihat, R7 terlalu ragu kali ini berhasil mencoba mendapatkan 1 poin dari seorang Mus. Dan R7 berhasil mengamankan seorang Mus, gak berhasil mendapatkan poin tambahan, tapi sedikit lagi. Dan harus mundur dari tim RRQ. Oh my God, hampir aja Masya membuat sebuah momen yang membahagiakan untuk RRQ Osi, tapi ternyata SP-nya tidak cukup kuat untuk menahan gempuran dari Bestarit, dan Lordnya pun hadir untuk Onyx Esports. Alright, luar biasa. Kali ini permainannya benar-benar cukup epic dari kedua belah tim. Sampai saya kebelat pipis tapi nggak bisa ke WC karena permainan yang luar biasa. Kali ini Lemon langsung mengeluarkan blowout yang menghisap semua darah. Bapak Lo terhormat bakal coba dipaksa oleh seorang Rasi. Masih ada tornado di serve dari seorang Rasi. Dan lihat, ngedep lagi. Pak, darah Lordnya lihat Pak. Kalau biasa kan barnya kecil-kecil Pak ya. Iya. Ini barnya gede-gede banget Pak. Lihat, ultinya ganti-gantian tuh. Meteor shower, nanti blowout. Lihat tuh di depan, dikawal Rasi. Lordnya dikawal sama Rasi sendirian tuh. Iya Pak, ya ampun. Ini darah segitu ya, sekali tubruk hilang juga ini Pak. Lihat tuh, semuanya, Pak. Albertnya lebih fokus ke arah red box terlebih dahulu. LG sudah berada di posisi untuk cover buset. sebuah blue buff. Dan masih bisa, ini kalau Lordnya masuk ini bencana banget sih untuk tim RRQ Hoshi. Iya. Dan lihat, ternyata Lordnya masih bisa ditumbangkan, masih bisa di cover. PDST langsung ke arah belakang, LG terdiam dan Lordnya sudah ditumbangkan. Razi juga clear ini dengan cukup cepat. Ditambah lagi R7 di arah top lane lebih fokus untuk melakukan split push terlebih dahulu, Pak Pulung. Iya, untuk Lordnya pun udah berhasil digagalkan kembali inisiasinya, tapi sekarang arahnya masih kembali tertekan. Ada Bidon High Strike, Akainya berputar dengan Hurricane Dance, tapi ternyata ada Lethal Counter. Enggak, ini bencana banget, gak ada LG di arah belakang sana. Regis Sandstrom untuk mundur, untungnya nggak bakal di follow up lagi. Iya, mereka tidak mau terlalu memaksakan lagi sepertinya. Mereka lebih mau menunggu untuk 100 detik ke depan nih. Iya, benar banget. Udah memasuki menit yang ke-32 kali ini, Drian masih harus mundur lagi dengan sabar. R7 juga mencari momentum. Kalau R7 tadi pakai Malefic, oh mungkin hilang kali ya Bisa jadi. base-nya ya. Bisa jadi itu tadi, tapi ternyata nih kayaknya akankah ada perubahan item untuk R7, tapi untuk itemnya dengan menit segini seperti apa aja kah itemnya, boleh kalau kita lihat, tapi ternyata sekarang udah ada sebuah inisiasi lagi dilakukan. Federation sakit banget, jangan aja hilang. Oh my God, begitu cepat, tapi untuk sekarang Rasinya harus mundur lagi. Berbahaya banget, gak ada Finn, ini gak ada LG, dan ini bencana. Ini bencana untuk tim RRQ, mereka bakal kehilangan satu buah inhibitor turretnya. Akankah menjadi comeback untuk tim Onyx Esports? Lemon berada di garis belakang, Albert terkena damage cukup besar. Langsung ada Bloodlord dan ternyata Lemon still survive. Di arah belakang Sunset di garda dan touchdown. Oh my God, kehilangan Sun. Tapi para pemain dari tim RRQ Hoshi bakal coba untuk fokus ke arah belakang. Ultimate kembalikan keadaan. Dan ternyata dua orang tumbang. Rasi nggak bisa pulang, maunya digoyang dan oh my God, dibalikan lagi keadaannya. RRQ masih bernafas dan membalikan keadaan atas Onyx Esports lagi dan menuju ke menit yang ke-34. Ini dia menit ke-34, masih bernapas untuk RRQ. Masyanya juga di bottom lane, dan ini dia EPL Season 6, mana suaranya? Wow, rindu banget gua, rindu ya ampun. Alright.
Dan kita lihat di sini para pemain dari tim Onyx Esports mereka juga masih sabar menanti. Semoga yang di rumah juga sabar menanti seperti menanti dia yang jauh di sana. Bakal coba fokus ke arah inhibitor turret dan lihat di sini Onyx Esports bergeser ke arah belakang. Bakal coba dipaksa dan ternyata dia harus kabur dan semua base terbuka sangat bebas. Bootsnya nggak bisa ngapa-ngapain. Bakal coba di take down. Kali ini Bootsnya masih bertahan. Albertnya masih bisa survive di sisi lain. Rasi ditumbangkan Albert kali ini. Oke, dan satu kata pun salah lagi akan masuk, tapi ternyata masih ada rahasia yang menghalang. Dan juga dua player dari Onyx Esports udah menghilang. Boots hampir 1 menit dia baru kembali menuju ke Land of Dawn. Lord pun terbuka. Oke, maksudnya tadi yang ditumbangin adalah Boots. Tangan R7 bakal coba fokus untuk langsung Meteor Shower. R7 lihat sakit banget damage-nya. Bakal coba dipasang Albert yang bakal nge-cover permainan. Dan lihat Rasinya, diajar habis-habisan. Rasi nggak bisa kemana-mana. Nggak boleh pulang maunya digoyang. Tapi Drian di garis, oh my god, terreset. No. Belum terreset. Kali ini bakal coba dipaksa, terjepit. Drian yang terjepit. Dan ini bencana untuk Onyx Esports. Kalau lihat seorang Drian, masih ada Winter Trajan menyelamatkan seorang Drian. Dan Drian harus ditumbangkan oleh seorang Lemon. Tidak berhasil Lemon mendumbangkan seorang Drian. Masih bisa selamat, masih bisa kabur, tapi ternyata Parsyanya pun harus down. Tapi terjadi lagi pertarungan di bagian tengah. Khalidnya down, Rasi tidak kuat lagi. Enggak. Oh Ini my bencana. God. Oh my god. Bencana, bos. Ini dari Onyx Esports kehilangan 3 orang. Dan Lord. satu ingin tumbang lagi kali ini. Dan ini bencana. Multikron. Bab